Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Alkosar, NIM 20116040079. Kelas B1, Prodi Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya penata anestesi Ainul akan bertemu dengan seorang pasien yang bernama Tuan A yang berumur 30 tahun. Saya akan melakukan pengkajian DASS. Saya sudah membaca rekam medis. Saya sudah menyiapkan inform consent untuk meminta persetujuan pasien. Saya sudah menyiapkan ruangan. Kemudian untuk alat tulisnya yaitu kertas dan pulpen untuk mencatat hasil pengkajian DASS-nya. Kemudian saya sudah mencuci tangan. Saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Dengan Tuan A, Oh, Tuan A. Kalau umurnya Pak? 30 tahun, Kalau tanggal lahirnya Pak? 1 Januari 1991. Oh, sebelumnya perkenalkan, saya penata anestesi Ainul yang berjaga pada shift kali ini dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Kalau boleh tahu bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan pengkajian DASS. Nanti saya akan memberikan pertanyaan 21. Untuk depresi 7 pertanyaan, untuk kecemasan 7 pertanyaan, dan untuk stres 7 pertanyaan juga. Nanti Bapak bisa meresponnya dengan jawaban tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan hampir selalu. Kira-kira waktunya 10 sampai 12 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baik Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada Pak. Kalau begitu, saya tutup tirainya untuk memulai menjaga privasinya. Baik, sebelum kita memulai pengkajian pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak sulit untuk menenangkan dirinya? Kadang-kadang. Oke, kadang-kadang ya Pak ya. Pertanyaan kedua, apakah Bapak menyadari mulut Bapak kering? Hampir selalu. Oke, baik. Hampir selalu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak tidak pernah mengalami perasaan positif sama sekali? Kadang-kadang. Oke, baik. Kadang-kadang ya Pak ya. Kemudian yang keempat, apakah Bapak mengalami kesulitan bernafas? Tidak pernah. Oke, baik. Tidak pernah ya Pak ya. Kemudian yang kelima, apakah Bapak kesulitan untuk berinisiatif melakukan sesuatu? Sering. Oke, sering ya Pak ya. Kemudian yang keenam, apakah Bapak cenderung bereaksi berlebihan terhadap situasi? Hampir selalu. Kemudian yang ketujuh, apakah Bapak mengalami gemetar? Contoh di tangan? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang kedelapan, apakah Bapak merasa bahwa Bapak menggunakan banyak energi untuk gelisah? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya Pak ya. Kemudian yang kesembilan, apakah Bapak khawatir tentang situasi yang dapat mengakibatkan Bapak panik dan membuat diri Bapak tampak bodoh? Kadang-kadang. Oke, kadang-kadang ya Pak ya. Kemudian pertanyaan ke-10, apakah Bapak merasa bahwa tidak ada hal baik yang Bapak tunggu di masa depan? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya Pak ya.
Kemudian pertanyaan yang ke-11. Apakah Bapak mendapati diri Bapak sangat gelisah? Tidak pernah. Oke ya Pak ya, tidak pernah. Kemudian yang pertanyaan ke-12. Apakah Bapak sulit untuk tenang atau rileks? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang ke-13. Apakah Bapak merasa rendah diri dan sedih? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya Pak ya. Kemudian pertanyaan ke-14. Apakah Bapak tidak toleran terhadap apapun yang mengganggu Bapak dari mengerjakan sesuatu yang Bapak kerjakan? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya Pak ya. Kemudian yang ke-15. Apakah Bapak merasa sangat mudah untuk panik? Kadang-kadang. Oke, kadang-kadang ya Pak ya. Pertanyaan ke-16. Apakah Bapak tidak bisa antusias terhadap apapun? Kadang-kadang. Oke, baik. Kadang-kadang ya Pak ya. Kemudian pertanyaan ke-17. Apakah Bapak merasa diri Bapak tidak berharga sebagai seseorang? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya Pak ya. Kemudian pertanyaan ke-18. Apakah Bapak merasa Bapak agak mudah tersinggung? Sering. Oke, baik. Sering ya Pak ya. Kemudian yang ke-19. Apakah Bapak menyadari reaksi jantung Bapak saat tidak ada aktivitas fisik? Kadang-kadang. Oke, baik ya Pak ya, kadang-kadang. Kemudian pertanyaan yang ke-20. Apakah Bapak merasa takut? Tidak pernah. Oke, baik, tidak pernah ya Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-21. Apakah Bapak merasa bahwa hidup Bapak tidak berarti? Tidak pernah. Oke, baik, tidak pernah ya Pak ya. Baik, pertanyaannya sudah habis. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Jadi Pak, pengkajian DASS ini terdapat skornya. Untuk depresi itu nilai normalnya 0 sampai 9, ringan 10 sampai 13, sedang 14 sampai 20, berat 21 sampai 27, dan sangat berat itu lebih dari 28. Jadi Bapak itu masuk ke dalam nilai normal dengan skor 4. Kemudian untuk kecemasan itu nilai normalnya 0 sampai 7 dan ringan 8 sampai 9, sedang 10 sampai 14, berat 15 sampai 19, dan sangat berat itu lebih dari 20. Jadi Bapak itu masuk ke dalam nilai normal dengan skor 6. Kemudian untuk stres nilai normalnya itu 10 sampai 14, ringan 15 sampai 18, kemudian sedang 19 sampai 25, kemudian berat 26 sampai 33, dan sangat berat itu lebih dari 34. Jadi di sini Bapak masuk ke dalam nilai normal dengan skor 6. Jadi semuanya masih dalam batas normal Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada, Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jika Bapak ingin berkonsultasi kembali, bisa menghubungi saya. Baik, kita akhiri pengkajian hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya Pak ya ke ruangan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.